guys, balik lagi barengan gua di Randy Harpy Story Time. Nah, kali ini gua akan membahas tentang mainan yang sedang digandrungi oleh semua anak-anak bocil-bocil yang ada di seluruh Indonesia. Apa itu? Ini dia, lato-lato. Oke, banyak lato-lato yang ada di mana-mana. Bahkan kalau gue lagi jalan ke mall atau kemanapun, semua anak lagi main lato-lato, gue pusing. Tapi kalau dilihat-lihat, ini lato-lato kayak kenal ya, mirip apa gitu. Oke lah kalau gitu. Nah, oke, gue akan ngebahas tentang lato-lato. Nah, lato-lato ini bukanlah mainan yang baru muncul belakangan ini. Mainan ini juga tidak eksklusif hanya ada di Indonesia, guys. Jauh sebelumnya digandrungi, ya kan? Jauh sebelum digandrungi nih mainan ini nih. Nah, lato-lato juga pernah digandrungi banyak anak-anak di negara lain. Di mana? Nah, itu salah satunya ada Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara barat, mainan ini disebut clackers, click-clacks, wakers, dangers, atau apapun itulah. Nah, kalau di Indonesia kan namanya lato-lato. Apapun namanya, mainan ini sama-sama terdiri atas dua bola plastik atau bahan lain yang keras yang terhubung ke sebuah cincin dengan seutas tali. Cara memainkannya adalah dengan mengayunkan kedua bola itu sehingga keduanya saling memukul dan mengeluarkan suara. Nah, ada bunyi yang khas ketika dua bola itu saling berbenturan secara berturut-turut. Gini bunyinya. Lato-lato, apapun versi namanya, sempat sangat terkenal di banyak negara terutama pada periode tahun 1960-an akhir hingga 1970-an awal. Demam ini juga melanda anak-anak di Torquay, sebuah kota kecil di Inggris. Sebagaimana diberitahukan oleh situs We Are Salt Devon. Meski mengeluarkan bunyi yang memekakkan telinga, mainan ini tampaknya sangat menyenangkan dan sangat membuat ketagihan. Dengan cepat, banyak orang terutama anak-anak, termasuk di Indonesia nih, menjadi gandrung terhadap mainan pada awal tahun 1970-an. Nah, ini dulu ya, ratusan pembuat mainan tercatat telah menjual jutaan mainan ini di seluruh dunia. Wah, banyak banget itu. Mainan ini menjadi begitu populer hingga ke penduduk Calcinatello. Di mana itu? Itu adalah di provinsi kecil di Italia Utara. Penduduknya itu di provinsi ini populasinya hanya 12.832 orang. 12.832 orang. Sedikit ya. Nah, bahkan sempat di sana itu mengadakan kompetisi tahunan untuk para penggemar mainan ini. Clackers itulah. Sayangnya mainan ini kemudian disalahgunakan sehingga menimbulkan kekacauan sosial. Lato-lato atau clackers ini memiliki desain yang mirip dengan boleadoras atau bolas. Apa itu bolas? Itu adalah senjata pilihan untuk gaucho. Gaucho itu apa? Itu adalah koboi Argentina. Apapun yang menyerupai senjata, benda itu akan rentan digunakan untuk tindakan kekerasan di taman bermain. Nah, maka tidak lama kemudian orang-orang di Inggris mulai melihat serangkaian anak-anak yang terluka. Nah, beberapa di antaranya sengaja dilukai oleh clackers dengan menggunakan clackers ini. Hal ini mendorong banyak sekolah di Inggris itu melarang murid-muridnya untuk membawa dan memainkan lato-lato. Nah, ada juga kesalahan desain daripada mainan ini guys, karena terbuat dari plastik akrilik keras. Kadang-kadang bola mainan ini diketahui meledak dan menyebabkan sejumlah cedera saat pecahannya terbang dari talinya. Wow, bahaya juga ternyata ya. Nah, para pengguna lain juga menemukan bahwa bola plastik keras yang bergerak cepat itu sebenarnya bisa mematahkan tulang anak-anak. Mungkin aja, karena waktu gue pertama kali belajar dan memainkan lato-lato, tangan gue biru-biru semua. Siapa yang ngerasain itu? Pasti banyak. Ya kan? Nah, pokoknya ya, menanggapi kekhawatiran nasional ini, pada tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris atau Home Office meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Nah, kota kecil Torquay yang generasi mudanya juga kegandrungan mainan ini turut terjebak dalam kepanikan yang melanda Inggris. Nah, pada tahun 1971, Torquay Times menyelidiki dan memuat berita halaman depan tentang bahaya mainan ini bagi generasi muda Torquay. Wow, berarti sangat mempengaruhi sekali. Bisa masuk berita itu sangat luar biasa. Nah, ada kutipan. Ada yang bilang, saya sungguh-sungguh akan meminta semua orang tua untuk mencegah anak-anak mereka menggunakan mainan tersebut, kata petugas keamanan publik Torquay, Leonard Newman. Nah, berbagai kecelakaan telah terjadi dan itu hanyalah gangguan. Dengan menggunakannya, anak-anak menciptakan gangguan dan membiarkan diri mereka rentan terhadap kecelakaan.
Menanggapi hal ini, salah satu pabrikan mainan ini yang juga berlokasi di Turquoise membela produknya dan mengatakan bahwa jenis mainan yang lebih murah lah yang berbahaya. Produk kami ini anti pecah dan terbuat dari polistirena yang keras. Nah, dia mengklaim bahwa produknya itu bagus guys. Tidak ada gelembung udaranya di dalamnya katanya. Mereka benar-benar kokoh dan Anda bisa memukulnya dengan palu. Kami menggunakan tali nilon, Anda tidak akan bisa memecahkannya, katanya gitu. Pasti aman. Itu ya bisa-bisaannya dia aja biar pabriknya nggak ditutup. Nah, meski diklaim tidak mudah pecah, sifat mainan yang sangat kokoh atau keras ini di sisi lain juga dianggap makin berbahaya. Ini membuat mainan tersebut bisa menjadi senjata semacam boledoras yang lebih efektif atau lebih mengerikan. Bisa jadi senjata ya, bahaya nih, apalagi kalau anak-anak di Indonesia nih buat tawuran pasti, apalagi bocil-bocil tuh. Terlepas dari kerusakan ekonomi yang akan ditimbulkan oleh larangan terhadap bisnis lokal, mainan ini kemudian tetap dilarang di sekolah-sekolah lokal. Jesse Smith, kepala sekolah Turquoise, nah kata dia itu, saya tidak akan mentolerir mereka di dalam gedung untuk bermain ini. Nah, seorang anak berusia 14 tahun memiliki pergelangan tangan yang diperban karena memar yang disebabkan oleh clackers ini. Saya pikir itu adalah hal yang konyol. Tapi bener loh, gue juga ngerasain itu. Bonyok-bonyok tuh tangan gue biru-biru. Nah, A.E. Gibson, kepala sekolah Audley Park School, sekarang Turquoise Academy, juga melarang mainan ini dengan alasan keamanan. Selain itu, ia juga menyoroti kebisingan yang dihasilkan dari bunyi mainan ini. Ya betul, kayak gitu suaranya kan. Pada tahun 1972, kegemaran terhadap mainan itu berakhir dengan tiba-tiba. Produsen clackers utama James dari Inggris, nah namanya James nih, produsen clackers, dipaksa untuk memberhentikan 170 pekerja dan tersisa 400.000 clackers di gedung mereka. Wow, ada banyak banget itu. Kalau harganya di sini satunya 10.000. Nah, dulu nggak tahu ya harga berapa. Udah banyak itu ya ruginya. Di Amerika, clackers ini secara resmi dilarang pada tahun 1985 dan bergabung dalam daftar 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa. Bahaya banget ya. Nah, apakah di Indonesia ini tren mainan ini juga akan berakhir sama, tetap dilarang atau dibiarkan, atau mungkin ya menurut gua lebih baik lato-lato ini karena bahannya keras bisa diganti mungkin dengan balon atau gini nih yang lucu menggemaskan ini ini anak gua, atau bola kasti, bola tenis bisa lebih lembek, tapi apakah bisa ini tetap bekerja dan bermain? Nah itu dia, karena lato-lato ini memiliki gaya fisika ya kan, jadi dia harus beratnya sama, talinya satu ukuran dan bisa dimainkan. Oke, kalau gitu gue coba dulu ya mainin ya. Gue udah belajar sih, tapi ya gitu deh, kita coba dulu apakah gue berhasil memainkan lato-lato ini. Kita coba dulu kalau nggak bisa jadi ketawain nih, gini pokoknya mainnya diputar-putar. Gue malu nanti sama si siapa, Lord Arnold, bocil 6 tahun, jago banget katanya. Gimana nih? Aduh, lagi. Aduh, gagal guys. Coba lagi ya. Aduh, susah ternyata. Nih ya, sekali lagi. Kalau nggak bisa, gue sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.